Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya udah Uni, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Devendra dengan NIM 2410952055 dari kelompok 21 Praktikum Pengukuran Besaran Listrik dan Rangkaian Listrik. Pada video kali ini saya akan menjawab soal analisa modul 1, jadi kita langsung saja ke modul 1. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan beberapa data yang mana terlampir sebagai berikut. Dan juga prinsip kerjanya juga terlampir sebagai berikut. Video percobaan. Dan langsung saja ke analisanya. Untuk soal pertama, analisa karakteristik setiap alat ukur yang digunakan. Jadi, pada praktikum kemarin, pada tanggal 18 Maret 2025, terdapat dua alat ukur yang digunakan pada praktikum. Yang pertama ada voltmeter, yang adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Cara menggunakan alatnya adalah dengan cara diparalelkan dengan komponen yang akan diukur. Kemudian analisa karakteristik voltmeter sebagai berikut. Yang pertama, voltmeter yang digunakan adalah model 2011. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja kumparan putar. Kemudian voltmeter dapat diposisikan pada posisi horizontal. Kemudian kelas isolasi yang dimiliki voltmeter adalah kelas isolasi ketiga. Menggunakan jenis input DC, direct current, dan mempunyai range skala pada 0 sampai 30 dan 0 sampai 100. Dan faktor pengalinya terdiri dari 100, 30, 10, dan 3. Dan kemudian sensitivitasnya ada pada angka 1 mA atau sama dengan 1000 ohm per volt. Alat kedua adalah ampermeter, yang adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Alat ini dirancang untuk mengukur arus listrik baik dalam bentuk arus searah direct current maupun arus bolak-balik alternative current. Cara menggunakan alatnya adalah dengan menserikan dengan rangkaian yang diingin diukur arusnya. Kemudian analisa karakteristik ampermeter sebagai berikut. Ampermeter yang digunakan pada praktikum kemarin adalah model 2013. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip kerja magnet putar. Ampermeternya dapat diposisikan pada posisi horizontal. Kelas isolasinya adalah kelas isolasi ketiga. Menggunakan jenis input AC, alternative current, range skala pada 0 sampai 5, kemudian 0 sampai 10, dan 0 sampai 20. Faktor pengalinya terdiri dari 2, 5, 10, dan 20. Kemudian sensitivitasnya ada pada angka 46 sampai 65 Hz. Kemudian analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian seri. Itu ada soal 2 yang mana jawabannya variasi hambatan dari tahanan geser atau bisa dikenal juga rheostat dan potensiometer dapat mempengaruhi arus dan tegangan menurut hukum Ohm. Nah, persamaan matematis hukum Ohm adalah sebagai berikut. Yang mana kita ketahui V sama dengan I kali R. Atau kalau misalkan kita ditanya I sama dengan V per R. Yang mana keterangannya adalah I adalah arus yang simbolnya ampere, V adalah tegangan dengan simbolnya volt, R adalah hambatan dengan simbolnya Ohm. Nah, jelas seperti matematis pada rumus ini bahwa arus berbanding terbalik dengan hambatan. Berarti kalau hambatannya besar, berarti berefek pada arus yang kecil, arusnya kecil yang didapatkannya. Begitupun juga sebaliknya, kalau hambatannya kecil, arus yang didapatkan pastinya besar. Nah, pada rangkaian seri, arus pada tiap komponen hambatan nilainya sama, sehingga arus identik pada tiap komponen. Yang mana bisa dituliskan seperti berikut. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Nah, kemudian kalau kita bicara tegangan di tiap komponen hambatan akan berbeda. Kenapa? Karena besar tegangan di tiap komponen akan dipengaruhi oleh besar kecil nilai hambatan itu sendiri. Hal ini disebabkan tegangan pada setiap komponen dalam rangkaian seri akan berbanding lurus dengan hambatannya. Nah, yang mana dituliskan dalam persamaan matematis seperti berikut.
V sama dengan V1 tambah V2 tambah Vn. Sampai Vn maksudnya. Kemudian ada soal ketiga. Analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian paralel. Nah, sesuai dengan persamaan matematis hukum Ohm yang di atas ini, ya, bahwasannya variasi hambatan mempengaruhi besar tegangan dan arus di rangkaian. Itu juga mempengaruhi ya. Nah, tapi pada kasus rangkaian paralel, arus yang melewati tiap komponen hambatan akan berbeda. Kenapa? Karena ini disebabkan adanya percabangan di rangkaian paralel yang membagi arus di tiap cabangnya. Nah, sedangkan tegangan pada rangkaian paralel akan sama. Kenapa? Karena semua cabangnya langsung terhubung pada sumber tegangan yang sama. Sementara arus akan tergantung pada komponen hambatan masing-masing cabangnya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan simultannya seperti berikut. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn. Berarti kalau arus secara matematis dituliskan sebagai I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sampai IN. Sampai tambah IN maksudnya. Nah, kemudian soal 4. Analisa nilai persen R pengukuran potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone. Nah, dalam mencari nilai persen R, kita mempunyai rumus R persen toleransi sama dengan mutlak Rx terhitung dikurang Rx multimeter per Rx multimeter dikali 100%. Nah, dari pengukuran kemarin didapatkan Rx terhitungnya sama dengan 2200 dan Rx multimeternya sama dengan 914. Maka 2200 kurang 914 per 914 dikali 100% sama dengan 140,7%. Nah, memang hasil perhitungan error yang didapatkan adalah 140,7%. Memang itu sangat besar nilainya dari batas yang ditetapkan sebesar 5%. Nah, dianalisa hal yang menyebabkan ini adalah ada beberapa faktor, yakni pertama ada nilai resisten yang digunakan tidak tepat, kemudian kedua adanya kesalahan pembacaan, dan ketiga alat yang digunakan pada praktikum kemarin itu sudah mulai rusak. Nah, faktor lainnya 4, ada efek suhu di ruangan praktikum, dan kelima adanya energi panas yang berlebihan akibat pemborosan energi. Kesimpulan dan saran. Pada praktikum yang dilaksanakan 18 Maret 2025, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui prinsip kerja dari potensiometer dan tekanan geser dan jembatan Wheatstone. Ketiga, praktikan dapat tahu dan juga dapat mengaplikasikan alat ukur voltmeter dan ampermeter. Yang keempat dan terakhir, praktikan mengetahui adanya variasi pengaruh hambatan pada arus dan tegangan di rangkaian seri dan paralel. Nah, sedangkan untuk saran, dapat kedepannya praktikan diharapkan dapat pertama, praktikan melakukan praktikum dengan tingkat ketelitian dan fokus yang tinggi. Kemudian, praktikan harus telah teliti dalam melakukan penghitungan pada praktikum. Yang ketiga, praktikan mengikuti arahan asisten praktikum pada saat itu dengan cermat sehingga pada saat melakukan percobaan didapatkan hasil yang sesuai. Yang terakhir, menggunakan waktu seefisien mungkin mengingat waktu yang terbatas pada praktikum. Baik, mungkin itu saja analisa modul 1 dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada asisten kelompok 21 pada modul pertama, yakni Uda Diki Nurdiansyah dan Uni Putri Haulia Hasanah yang sudah membantu kami dalam praktikum potensiometer, tahanan geser, dan jembatan Wheatstone modul ke-1. Dan juga
Saya juga ingin berterima kasih kepada praktikan-praktikan lainnya yang juga turut membantu. Mungkin saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.